Ya, kembali di Fit bersama Dere Healthy Body. Yes, we can. Dan sekarang pemirsa, kita akan melihat seperti apa sebetulnya makanan sehat yang juga ini sangat jadi faktor penting ya Mas ya? Betul, kalau pemirsa tahu ya? setiap episodenya kami coba menyajikan beberapa makanan yang sederhana, sebenarnya makanan sehari-hari. Ini mudah untuk dibuat. Betul, ya? mudah untuk dibuat, cuma mungkin lebih kepada penyajiannya. Ingat sekali lagi ada 4 elemen daripada pengaturan pola makan. Yang pertama adalah kita memilih sumber dan jenis yang tepat sesuai kebutuhan kita. Yang kedua adalah kita memilih penyajian yang tepat sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga adalah makan tepat waktu atau timing yang tepat. Makan sebelum lapar, jangan makan sesudah lapar. Dan yang keempat, elemen yang keempat adalah elemen jumlah. Mungkin pada hari ini kita akan membahas tentang menu makanannya mungkin apa. Boleh Mbak Felda bisa boleh jelaskan mungkin. Bisa jelaskan. Kira-kira menu hari ininya apa Mbak Felda? Ya. Menu hari ini sup ikan nanas dan sayur asem. Oh iya, boleh kasih lihat ya. Oh kalau ini apa Mbak Felda? Itu sup ikan nanas. Oh iya, apa itu isinya dalamnya? Jadi isinya kita pakai bahannya cuma tomat, nanas sama ikan. Nanas sama ikan. Oke, lalu ada apa lagi? Airnya ini dari mana? Nah ini kita pakai biasanya kita tinggal tambahin kalau nggak kaldu buatan sendiri. Kaldu ayam ya? Iya, kaldu ayam. Kalau nggak air aja biasa. Oke, baik. Dan supaya dibuat jadi kuah. Oke, baik. Bumbunya sendiri apa kalau boleh tahu? Karena kalau masaknya jadi begini, biasanya pakai langsung aja masukin air. Iya, baik. Kira-kira secukupnya, tergantung porsinya. Lalu masukkan ikannya, tomatnya, nanas, ditambahin bumbu kayak misalnya garam, gula merah, gitu. Baik, tapi kan banyak orang yang nggak mengkonsumsikan garam, jadi bisa pakai apa penggantinya? Kalau nggak pakai garam, garamnya biasa kita pakai garam laut ya, atau garam yang alami gitu ya, atau pengganti garam gitu ya. Betul. Oke, baik. Selain itu rasa-rasa lain dari apa? Mungkin bawang putih, bawang merah? Atau? Oh, kalau ini simple aja. Ini cuma itu aja. Rasanya nanti ada rasa asemnya, ada rasa sedikit manisnya. Asamnya dapatnya dari mana? Tomatnya. Oh, dari tomatnya. Iya. Kalau pakai asam sendiri memungkinkan biasanya juga. Kayak misalnya sayur asam gitu, dia pakai apa biasanya? Kalau sayur asam ini kita bahannya ada bawang putih, bawang merah. Oh, oke, baik. Ada sedikit kemiri sedikit aja, tapi itu tergantung selera kalau kemiri ya. Baik. Lalu gula merah tadi, pakai asam Jawa biasanya. Baik. Cara masaknya langsung dicampur aja semuanya. Iya, baik. Jadi di sini artinya kita meminimalisasi mulai dari minyak goreng, mentega itu nggak pakai ya? Kita nggak pakai. Oke, baik. Minyak goreng, mentega, gula itu nggak pakai. Jadi dipakai pengganti adalah bahan-bahan alami yang ada. Jadi kalau pemirsa tahu di rumah juga sekali lagi adalah bahwa memang yang dibutuhkan untuk makanan sehat sendiri adalah sebuah kreativitas. Dan gitu ya. bahan-bahannya ini nggak susah ya? Betul yang sekali. ada di dapur. Ya itu alami banget gitu dan bisa temuin di mana-mana. Oke, terima kasih Mbak Felda. Terima kasih Kayaknya luar biasa. Udah berasa gitu ya, asemnya nanasnya, segernya tomatnya, sayur asem. Iya, jadi simple sederhana sekali dan pemirsa di rumah bisa melakukannya, bisa membuatnya di rumah ya. Ada menunya tadi pemirsa udah baca. Kira-kira bagaimana cara melakukannya ya. Mungkin dari pemirsa di studio, kita juga bagi pemirsa di rumah apabila mau mengirimkan pertanyaan juga nanti kita bisa bacakan di sini juga ke alamat email yang sama. Di sisi lain mungkin penonton di studio boleh kalau ada yang mau tanya silahkan. Oke, boleh perkenalkan. Nama saya Santi. Mbak Santi ya, iya. Saya mau nanya kalau umpamanya untuk latihan beban untuk wanita itu bagusnya itu dalam seminggu berapa kali? Oke, baik. Terima kasih. Itu aja. Baik. Boleh tahu Mbak Santi sendiri olahraga gak? Melakukan aktivitas pengencangan otot juga? Iya. Oke, baik ya. Badannya bagus ya, sesuai ya. Sesuai. Kenal banget ya Mas ya. Baik, jadi buat pemirsa di rumah dan juga buat Mbak Santi dan kawan-kawan di studio, sekali lagi, kalau pria melakukan aktivitas latihan beban atau pengencangan otot akan menjadi lebih atletis. Kalau wanita melakukan pengencangan otot akan justru jadi lebih langsing. Yang terjadi malah kebalikannya. Kadang-kadang kayak wanita disuruh melakukan aktivitas misalnya pengencangan otot lengan ya, atau misalnya otot kaki. Justru yang terjadi pada saat wanita melakukan aktivitas pengencangan otot, yang ada kakinya jadi lebih kencang, jadi lebih kecil, tapi lebih kencang. Kebalikannya pria kalau melakukan aktivitas pengencangan otot, dulu Mas Wendy gemuk tapi mungkin tangannya kecil gitu ya Mas ya. Sekarang perutnya yang kecil tapi tangannya jadi lebih tegap, jadi lebih besar. Nah, jadi perbedaannya pria dan wanita adalah seperti itu pada saat dimana wanita justru jadi lebih langsing. Menjawab pertanyaan Mbak,
Yang bisa dilakukan adalah mungkin kembali lagi sama seperti yang tadi Mas Wendy sama Mas Adi lakukan tadi. Kalau seandainya boleh, lakukan aktivitasnya seminggu 3 kali sebagai awalnya. Ya, 1 kali latihan kurang lebih sesinya kira-kira sekitar mungkin 40 menit aja udah cukup. Ya, cukup sekali, nggak usah lama-lama. Bahkan kalau mau mulai 30 menit juga nggak apa-apa. Strategi sederhana buat pemirsa di rumah ingin melakukan aktivitas pengencangan otot ya Mbak ya. Bagi pemula yang baru mulai, kadang-kadang nggak usah diribetkan oleh masalah strategi, mesti latihannya mesti apa aja, programnya nggak usah. Wanita cukup aja datang ke tempat latihan, kira-kira pilih gerakan mana yang paling menyenangkan. Coba kira-kira, yang paling suka apa? Oh saya sukanya itu, gerakannya misalnya cuma tinggal dorong aja gitu misalnya. Lakuin itu, diem aja di situ terus. Diem aja di situ, lakuin mau berapa set nggak apa-apa. Pada saat melakukan latihan selalu ingat, ada yang namanya istilahnya mind dan muscle connection. Pikiran dan otot ada koneksinya. Jadi waktu Mbak latihan, misalnya kayak wanita sering gelambir di tangan, ya, sering ya. Nah jadi latihannya ada gerakannya, salah satu gerakannya yang misalnya mendorong ke bawah, ya, namanya push down, ya, mendorong ke bawah. Nah pada saat Mbak melakukan aktivitas gerakan mendorong itu, nggak masalah. Atau misalnya mungkin pemirsa di rumah, oh saya senangnya push up misalnya. Kalau wanita mungkin push up-nya di tembok dia nggak di bawah, sehingga lebih mudah bagi dia. Yang terkena ada otot apa aja, otot bahu bagian depan, ada otot lengan, dan juga ada otot dada. Nah pada saat melakukan aktivitas latihan itu, kita melakukannya pelan-pelan bertahap. Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat kita mengangkat beban itu misalnya. Jadi beban terberat, buang nafasnya. Tarik nafas pada saat ringan, buang nafas lagi, lakukan. Oleh pemirsa di rumah, lakukan kira-kira sekitar repetisi atau pengulangannya kurang lebih sekitar 10 kali, itu kita jadikan 1 set. 10 kali kita jadikan 1 set, lalu kita bisa lakukan beberapa set. Misalnya mungkin 3 set atau 4 set. Mungkin Mbak ada yang mau tanya tadi? Iya boleh, dengan Mbak siapa? Saya Tini. Mbak siapa? Tini. Oh iya, gimana Mbak Tini? Saya kendalanya dari bagian bawah agak gede. Oh agak gede, iya. Paha ya mungkin. Pahanya, oke. Kira-kira seperti apa gitu ya? Nah, yang mesti dilakukan apa? Oke, baik. Berapa set? Oke, baik. Ini bagian dada. Aduh. Dada biar agak. Oh iya, agak lebih besar. Iya. Baik Mbak, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi ini masih ada waktu ya, Mas Yogi ya. Baik. Untuk bagian paha, sekali lagi, jangan takut untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas latihan paha. Mungkin di episode sebelumnya kita pernah mengajarkan. Mungkin dicontohin kali ya. Mungkin ada beberapa gerakan yang sederhana, ya, yang kita bisa lakukan. Yang sederhana yaitu yang disebut dengan melakukan aktivitas naik tangga, seperti naik tangga. Ya, mungkin Mas Yogi boleh nanti tolong dibawakan ya, sama ini boleh ditaruh di sini. Jadi gerakannya sederhana sekali, Mbak. Jadi lakukannya itu kelihatannya mudah, bisa dilakukan di rumah, ya. Kita bisa taruh di sini aja Mas, silakan, nggak apa-apa. Ya, anggap aja ini tangga ya. Tapi di mana-mana ada, semua ada. Ini sederhana sekali ya, Mbak Tin ya. Lakukannya gampang sekali. Aduh, maaf. Ya. Banget sih, Tini ya. Mas. Iya, baik ya. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut ya. Simple, sederhana, tergantung kekuatan kaki kita. Kalau kita semakin kuat, tangganya bisa semakin tinggi. Kaki kiri naik ke atas, kaki kanan ikut naik ke atas. Kaki kiri turun ke bawah, kaki kanan turun ke bawah. Naik, turun. Fokusnya ke kiri aja, naik, turun. Oh, fokus ke kiri. Naik, fokus ke turun. Karena ini posisinya pendek, Mas Yogi ya. Jadi kelihatannya biasa, tapi bayangkan kalau tangganya tinggi. Tangganya makin tinggi, maka Mbak Tini akan lebih naik lagi kakinya. Waktu kaki kita naik, yang bekerja itu adalah otot paha bagian depan, quadricep, otot paha bagian belakang, hamstring, otot bokongnya terkena juga, otot betisnya kena juga. Jadi gerakannya sederhana Pak Mas? Gerakannya sederhana, kiri naik, kanan turun. Kiri naik, kanan turun. Kita lakukan kebalikannya kanan juga. Nanti kita jelaskan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaannya lagi ya, kalau Mbak Tini ada ya. Baik. Pemirsa, setelah ini kita akan lihat gerakan-gerakan lain yang juga anda lakukan tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fit bersama Healthy Body. Yes we can.